Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada perkuliahan Fisika Dasar 3 dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas sebuah lanjutan yang telah kita bahas di pertemuan kedua. Sebab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang prinsip Huygens, dispersi cahaya, dan prinsip Fermat. Kita mulai dengan mempelajari apa itu prinsip Huygens. Jadi pada tahun 1678, Huygens mengembangkan hukum refleksi dan refraksi dengan metode geometri. Prinsip Huygens ini menggunakan konstruksi geometri untuk menjelaskan pengetahuan tentang muka gelombang. Sebelumnya, untuk menentukan suatu posisi muka gelombang yang baru dalam sekejap. Maksudnya di sini adalah menentukan muka gelombang sebelumnya dengan mengetahui atau menentukan posisi muka gelombang yang baru. Dalam teorinya, Huygens menyebutkan bahwa semua titik pada muka gelombang tertentu dapat menjadi sumber titik untuk produksi gelombang sekunder berbentuk bola. Nah, gelombang baru ini disebut dengan wavelet. Wavelet ini merambat keluar dari suatu media dengan karakteristik sama dengan gelombang sebelumnya. Setelah selang waktu beberapa lama, posisi baru dari gelombang ini akan saling bersinggungan dengan permukaan wavelet lainnya. Nah, untuk lebih mudahnya, coba kalian perhatikan video ilustrasi ini. Jadi seperti yang kalian ketahui, di sini terdapat muka gelombang. Nah, ini ada gelombang sebelumnya, kemudian melalui suatu celah. Kemudian pada celah ini muncul suatu sumber gelombang baru yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip Huygens ini. Nah, ini ketika sumbernya hanya satu. Bagaimana ketika ternyata celah ini lebih dari satu? Maka gambaran nantinya adalah semua celah ini akan menghasilkan satu sumber gelombang lain. Nah, selang beberapa saat, akan terjadi singgungan seperti ini. Nah, ini adalah singgungannya, seperti ini. Semua titik kemudian menghasilkan dan saling bersinggungan, seperti ini. Bagaimana kalau ternyata dinding yang dilalui oleh gelombang ini merupakan lingkaran? Nah, maka bentuknya akan menghasilkan gelombang baru seperti ini, bentuk waveletnya. Nah, prinsip Huygens ini juga akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembelokan serta pembiasan. Semoga kalian paham. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, kita terapkan prinsip Huygens pada sifat refleksi atau pemantulan. Pada refleksi, kita ingat kembali ada dua gambar yang saya sebutkan pada PPT ini. Jadi ada gambar A dan ada gambar B. Kedua gambar ini sebenarnya sama, hanya gambar B ini adalah zoom dari salah satu titik dari A, B, kemudian A, D, dan titik C. Oke, kita coba pahami dulu penjelasan pada PPT kali ini. Berdasarkan gambar A, sinar 1 menuju titik A dan menghasilkan wavelet yang berpusat di titik A menuju D. Maksudnya di sini adalah A, kemudian sinar 1 terpantul menuju D. Garis AB menunjukkan garis di mana posisi sinar 1 dan sinar 2 pada saat sinar 1 mengenai permukaan A. Jadi ketika sinar 1 mengenai permukaan A, posisi sinar 2 berada pada titik B. Ketika sinar 2 akhirnya mengenai titik C, yakni di sini, sinar 1 sudah menjadi wavelet dan menempuh jarak AD. Kedua sinar memiliki kecepatan yang sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jarak AD sama dengan jarak BC, sama dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan selang waktunya. Kenapa demikian? Kita lihat kembali. Pada posisi A, sinar 1 di posisi A, maka sinar 2 di posisi B. Dalam waktu yang sama, sinar A terpantul menempuh jarak A dan D. Sedangkan sinar B masih diluruskan atau masih dalam proses menuju titik C. Ternyata ketika sinar A ini
sinar 1 mencapai titik D, sinar kedua sampai di titik C. Sehingga kita katakan bahwa jarak antara AD sama dengan BC. Karena kecepatannya sama, dalam waktu yang sama, pastinya jarak yang ditempuh juga sama. Oke, kita masuk ke gambar kedua. Berdasarkan gambar B, terdapat sudut gamma dan gamma aksen yang merupakan sudut antara sinar pantul dengan permukaan cermin. Sehingga kita akan memperoleh persamaan dari cos kedua sudut ini. Kita lihat persamaan cos sudut yang pertama. Jadi di sini cos gamma itu akan sama dengan BC dibagi AC. Sedangkan cos gamma aksen akan sama dengan AD dibagi AC. Ingat, karena BC sama dengan AD, maka kita bisa simpulkan bahwa cos gamma itu pasti sama dengan cos gamma aksen. Nah, kemudian karena nilai kosinusnya sama, maka bisa kita katakan sudut gamma akan sama dengan gamma aksen. Lalu bagaimana Bu kok bisa mengkonversi persamaannya berubah menjadi θ 1 dan θ 2? Nah, ini saya salah ya, harusnya ini θ 2. Oke, sambil saya perbaiki. Kita pelan-pelan sambil mungkin, oh benar θ 1 aksen ya, karena di sini kita belum pakai sudut pembias, oh ya kita masih menggunakan sudut pantul, jadi masih menggunakan refleksi. Oke, berarti tepat, kita lanjutkan saja. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi θ 1 dan θ 1 aksen Bu? Kita lihat lagi segitiga yang terbentuk dari sinar pantul ini. Misalkan kita lihat sisinya adalah ada satu titik di sini. Kita lihat dari θ 1 aksen dulu. Jadi kalau teman-teman lihat, ada segitiga yang terbentuk antara θ 1, yakni segitiga ini. Nah, segitiga ini, ya. Nah, oke. Anggaplah gambar saya bagus begitu ya, karena saya masih coba belajar menggunakan pen. Nah, oke teman-teman. Ini adalah 90 derajat. Kemudian sudut di sini θ 1. Oh, sorry. Sudut di sini θ 1. Karena sudut di sini θ 1, kira-kira ini ada satu garis, ya. Kalau kita ingat dua garis sejajar, ada satu garis, kemudian ada satu garis yang memotong garis sejajar, maka sinar di sini, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Maka saya bisa katakan sudut di sini pasti θ 1. Kemudian sudut di sini kita definisikan sebagai gamma. Oke, nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa 90 derajat itu akan sama dengan θ 1 ditambah dengan gamma. Atau kita bisa tuliskan bahwa gamma itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan θ 1. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah menemukan definisi dari θ 1. Baiklah, kita lanjutkan untuk θ 1 aksen. Bagaimana kita bisa mencari definisi untuk θ 1 aksen? Nah, kita perhatikan kembali bahwa di sini sinar 1 datang dengan sudut datang θ 1, kemudian dipantulkan dengan sudut pantul θ 1 aksen. Atau kalau kita lihat segitiganya adalah segitiga yang terbentuk A, D, dan C. Oke, kita coba lihat bagaimana penggambarannya. Misalnya, ini adalah garis normalnya, kita coba ambil satu sisinya, sambil saya belajar ya, cara menulisnya pakai pennya belum sempurna. Oke, misalkan seperti ini, ya. Ini adalah titik A, ini titik C, dan ini titik D kita. Oke, tadi sinar 1 datang dengan θ 1 dipantulkan dengan θ 1 aksen. Maka di sini adalah θ 1 aksen. Kemudian sudut dari gamma aksen adalah di sini, maka di sini adalah gamma aksen kita. Sehingga kalau kita lihat, ingat garis putus-putus ini merupakan garis normal, yang mana selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Ya, berarti di sini. Nah,
Maka sudut antara θ1 aksen dan gamma aksen totalnya adalah 90 derajat, atau bisa saya tuliskan θ1 aksen ditambah dengan gamma aksen itu sama dengan 90 derajat. Atau saya bisa menuliskan gamma aksen tidak lain ya 90 derajat dikurangi dengan θ1 aksen. Nah, inilah yang menjadi definisi kita di sini. Nah, ini. Sehingga karena kedua sudut sama, yang satu adalah 90 minus θ1, yang satunya adalah 90 minus θ1 aksen, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa θ1 itu akan sama dengan θ1 aksen. Dan ini membuktikan hukum Snellius tentang pemantulan bahwa sinar datang ya akan sama dengan sinar pantulnya. Oke, semoga mudah dimengerti oleh teman-teman. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana prinsip Huygens pada refraksi atau pembiasan. Jadi kalau sebelumnya tadi kita sudah bahas prinsip Huygens pada pemantulan, kali ini kita akan membahas prinsip Huygens tapi pada refraksi. Jadi refraksi yang sudah kita pelajari sebelumnya kita ulang di sini, tapi kita gunakan dengan prinsip Huygens. Jadi berdasarkan gambar C, nah ini gambar C, sinar 1 menuju titik A mengalami pembelokan ketika memasuki medium kedua dengan sudut θ2. Jadi fokus kita nantinya adalah sinar 1. Ketika sinar 2 menuju titik C mengalami pembelokan, sinar 1 telah menempuh jarak sebesar AD. Jadi yang kita lihat bukan pantulannya tetapi pembiasannya. Jadi sama seperti tadi, A dan B merupakan posisi dari sinar 1 dan sinar 2 pada waktu bersamaan. Waktunya kapan? Ya waktunya ketika sinar 1 mengenai bidang batas medium A atau di titik A. Maka waktu setelah itu sinar kan terus dilanjutkan. Nah, sinar 1 mengalami pembelokan, sinar 2 masih berlanjut bergerak menuju titik C hingga pada saat sampai di titik C, ternyata sinar 1 sudah menempuh jarak sebesar D. Jadi garis biru di sini yang pada medium kedua ini menunjukkan posisi dua sinar. Oke, sehingga kita bisa definisikan sinus θ1 itu tidak lain adalah BC per AC. Sinus θ1 di sini ya. BC adalah ini, kemudian AC adalah ini. Jadi asumsinya kenapa kok θ1 yang tadinya di sini bisa berubah di sini, Bu? Nah, jadi misalnya ini kita ingat kembali tentang bagaimana definisi garis sejajar. Jadi sinar 1 dan sinar 2 adalah sinar sejajar. Kemudian kita ingat kembali sudut antara A, B, dan C adalah sudut siku-siku di sini. Jadi sudut ini siku-siku. Ketika suatu garis sejajar, kita anggap kedua sinar ini sebagai garis ya. Ketika suatu garis sejajar dilalui oleh satu garis, kita anggap yang melalui adalah garis normal, maka ketika ada sudut ini, pasti akan sama dengan sudut di sini, atau kita katakan istilahnya dalam berseberangan. Jadi sudut ini tidak lain adalah sudut θ1. Kemudian ternyata ada segitiga besar yang terbentuk antara A, titik ini penerusan garis normal, dan titik C. Kita gambar misalkan itu adalah segitiganya seperti ini. Anggaplah gambarnya bagus begitu. Oke, di sini θ1, di sini kita anggap saja sudut gamma ya. Di sini 90 derajat. Oke, jadi sudut ini tidak lain adalah 90 derajat minus θ1. Kemudian karena A, B, C, sudut B adalah siku-siku, kalau kita gambar ulang seperti ini misalkan. Nah,
Maka sudut di sini kan sama dengan sudut ini tadi. Besarnya berarti kan gamma. Sedangkan ini 90 derajat. Artinya berarti sudut ini pastilah theta 1. Lah pembuktiannya dari mana, Bu? Kalau segitiga kan sudutnya totalnya 180. Ini sudah tergunakan 90. Berarti pasti sudut ini yang kita belum tahu ya kita anggap saja X gitu. Sebelum kita tahu bahwa dia theta 1 loh ya, kita misalkan X ditambah gamma pastilah 90 derajat. X adalah 90 derajat minus gamma. Lah ini kan sama dengan di sini tadi. Ya. Gamma tadi kan kita bisa nuliskan juga begitu. Jadi 90 derajat minus theta 1 sama dengan gamma. Nah, berarti kita bisa simpulkan X di sini atau sudut yang kita pengen tahu ini adalah tidak lain theta 1. Oke. Karena kita sudah tahu sudutnya, kita kembali. Jadi berlaku nilai sinus dari sudut ini tidak lain adalah BC. Ingat sinus itu memiliki nilai garis yang di depannya dibagi dengan garis miringnya atau depan bagi miring. Depannya adalah BC, miringnya adalah AC. Maka kita tahu definisi sinus theta 1 adalah BC per AC. Kemudian taruhlah karena gelombang cahaya ini melewati medium pertama, kita simpulkan kecepatannya adalah V1. Kemudian ketika masuk ke medium kedua kita namai kecepatannya V2. Jadi sinus theta 1 BC itu tidak lain, daerah ini itu tidak lain adalah V1 dikalikan dengan selang waktu delta T. Kemudian untuk sinus theta 2 taruhlah di sini ya. Karena kan tadi sinar 1 datang menuju titik batas di sini, kemudian selepas itu dibelokkan atau dibiaskan karena melalui medium yang berbeda dengan sudut theta 2. Definisi theta 2 di sini kita ambil berdasarkan arahan ini. Jadi ternyata ketika sinar 1 melalui titik A, sinar 2 kan baru sampai di B. Dan ketika sinar 2 ini berjalan, sinar 1 juga terus berjalan. Nah, ketika sinar 2 mengenai titik ini, sinar A ternyata sudah melaju sejauh titik di sini. Jadi karena sudah melaju sampai sejauh titik di situ, kita bisa simpulkan sudutnya di sini, pembelokannya theta 2 adalah sudut ini. Kemudian bagaimana bisa sudut di sini menjadi sudut theta 2 di sini? Nah, ingat karena garis biru ini penghubung dua sinar pada waktu yang sama dan ternyata saling memotong di antara dua garis sejajar, misalkan sinar 1 dan 2, maka sudut di sini pastilah 90 derajat. Oke, karena sudut di sini 90 derajat, ya, kita bisa anggap ada sudut kecil di sini. Jadi kalau kita tulis ulang di beda permukaan, misalkan di sini ada theta 2. Kemudian ini bidang batasnya. Kemudian ini tegak lurus ini di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa tuliskan ini tidak lain adalah 90 derajat dikurangi theta 2. Berarti theta 2-nya di mana? Ya di sini juga. Nah, tahu dari mana? Ingat kayak tadi. Total sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Ketika di sini sudutnya sudah siku-siku 90, otomatis dua sudut sisa lainnya pasti 90 derajat. Maka kalau di sini adalah 90 derajat total dua sudut itu, ya ini dan ini, maka ini akan sama dengan 90 minus theta 2. Oke, ditambah dengan sudut tertentu, misalkan X. Nah, karena ini 90 derajat, kita bisa coret. Berarti X tidak lain adalah theta 2. Misalkan kalau kita anggap ini sudutnya adalah X. Itu kenapa pada gambar ini theta 2 letaknya di sini. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Kita hapus saja. Nah,
Kita kembali ke materi tadi bahwa di sini tadi kecepatannya V1, di sini kecepatannya adalah V2. Maka jarak tempuh BC tadi sudah saya definisikan V1 kali selang waktunya. Kemudian jarak yang ditempuh antara AD adalah V2 dikalikan selang waktunya. Selang waktunya apakah sama? Sama di sini konsepnya. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan bahwa ketika sinus sudut θ1 kita bagi dengan sinus sudut θ2, maka kita peroleh persamaannya adalah V1 per V2. Lah kok bisa begitu, Bu? Ya kita jabarkan saja. Misalkan di sini. Ini kan tadi sinus θ1 V1 delta T gitu ya. Dibagi AC. Kemudian ini kita bagi nilai dari sinus 2 adalah V2 delta T kemudian per AC. Oke, karena ini pembagi bisa berubah jadi pengali ya. Berarti V1 delta T bagi AC tidak lain kita kalikan. Nah, tandanya biar jadi pengali. Ini adalah AC dikalikan delta T. Tuh, salah. Oke, maaf. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini masih belum perlu pakai pennya. Oke, kita hapus. Nah, oke. Oke, kita kembali lagi. Berarti ini AC dibagi dengan V2 dikalikan delta T. Oke, delta T-nya sama, kita coret saja. AC-nya sama, kita coret. Maka perbandingan sinusnya berubah menjadi V1 dibanding dengan V2. Jadi kita bisa peroleh persamaannya dari sini. Oke. Terus kemudian kok bisa berubah jadi N2 per N1, Bu? Nah, kita ingat lagi definisi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah menjelaskan bahwa indeks bias suatu medium itu bisa didefinisikan dengan perbandingan kecepatan pada medium itu dengan nilai dari kecepatan hampa udara. Kecepatan gelombang pada hampa udara. Jadi kemarin kita ingat N tidak lain punya rumus C dibagi dengan V. Jadi kalau saya misalkan dengan tahu V, ya tinggal saya tukar. Berarti C dibagi dengan N. Jadi kalau misalkan kita anggap dia medium 1, 2 begitu, maka kita tulis saja berarti di sini untuk nilai N2 per N1, V2 per V1 kita jabarkan. Saya hapus dulu aja ya. Atau kita jabarkan langsung, nggak apa-apa. Jadi misalkan dia di sini berarti V1-nya kita tuliskan sinus θ1 per sinus θ2. Ini berarti V1 tidak lain adalah C per N1 dibagi C per N kedua. Atau kita bisa tuliskan lagi di sini, kita tulis berarti perbandingan sinus θ1 dan sinus θ2, C-nya kan kita coret ini. Nah, C-nya bisa kita coret, ini 1 per N1 dibagi 1 per N2 ya. 1 per N1 dibagi 1 per N2. Ini kan bisa kita tulis dengan 1 per N1 kita kali dengan N kedua per 1. Makanya berubah menjadi persamaan N2 per N1 seperti ini. Kalau kita pindah ruas maka jadi N1 sinus θ1, N2 sinus θ2. Nah, ini tidak lain adalah hukum Snellius juga tentang pembiasan. Oke, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas apa itu dispersi dan prisma. Jadi kalau kita sudah belajar prinsip Huygens, lanjutannya adalah ini. Dalam prinsip Huygens tadi kan dikatakan bahwasanya cahaya itu bisa dibelokkan ya
melalui satu medium ke medium yang lain. Dan pembelokannya juga sebanding dengan indeks biasnya di sini ya. Ini kan mengisyaratkan bahwa nilai indeks bias itu akan mempengaruhi pembelokan gelombang pada medium itu. Nah, ternyata ketika cahaya polikromatis, yaitu cahaya yang memiliki rentang panjang gelombang besar, jadi dia punya lebih dari satu begitu penyusunnya, akan menjadi pecah menjadi beberapa gelombang cahaya monokromatis yang biasanya kita sebut cahaya polikromatis mengenai bidang prisma. Jadi seringnya adalah kasus ini terjadi ketika ada satu cahaya melewati satu prisma kemudian pecah menjadi beberapa gelombang lainnya. Nah, seperti yang telah saya singgung tadi, indeks bias suatu medium akan mempengaruhi besarnya panjang gelombang yang dialami oleh cahaya pada medium tersebut. Nah, hukum pembiasan Snellius menyebutkan bahwa cahaya dengan panjang gelombang akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda ketika melewati batas pembias atau misalkan batas medium di sini. Kemudian, tingkat pembelokannya ini akan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Oleh karena itu, contohnya adalah ketika ada warna biru. Nah, warna biru ini akan dibelokkan lebih besar dibandingkan dengan warna merah. Kita ingat kembali, biru itu memiliki panjang gelombang yang pendek, sedangkan merah itu memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Nah, pembelokan warna biru itu lebih besar daripada warna merah. Nah, di situ maksudnya. Oke, terus kemudian dispersi cahaya ini biasanya kita lihat dalam kegiatan apa? Nah, ini seringkali kita lihat ketika selepas hujan, ya. Selepas hujan ada rintik-rintik, terus kemudian cahaya cukup terang, maksudnya matahari sinarnya cukup terang. Nah, kadangkala akan terbentuk satu pelangi. Ini juga sudah jadi topik diskusi teman-teman. Tapi bisa jadi bahan renungan lagi, silahkan nanti teman-teman cari pembahasan bagaimana terbentuknya pelangi. Tapi sekilas dari gambar yang saya berikan ini, seharusnya teman-teman sudah bisa menebak gambar ini maksudnya apa. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, dari sifat pembiasan ini dan dispersinya pada bidang prisma, nah kita akan mencoba mencari bagaimana definisi dari indeks bias ketika menggunakan menggunakan bentuk prisma seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sinar datang ya dengan sudut datang θ1. Kemudian dia akan dibelokkan, selepas dibelokkan, dia akan dibelokkan lagi. Anggap saja ini bukan cahaya polikromatis, tapi seperti laser, sudah monokromatis, jadi cahayanya tidak menyebar menjadi beberapa gelombang, tapi cukup satu. Taruhlah di sini ada sudut prisma, bagian atas di sini, ya. Di sini adalah θ/2. Kemudian di sini ada θ2, ada alfa dan alfa. Oke, θ1 itu sama dengan θ2 ditambah alfa. Loh Bu, kok bisa? Nah, mungkin teman-teman sedikit, loh kok bisa ya θ1 jadi θ2 di sini ya? Coba kita lihat lagi dengan detail gambar yang ada pada PPT ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, θ1 adalah ini. Ini adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Kemudian ketika garis normal diteruskan dan sinar datang, nah ini adalah perpanjangan dari sinar datang, ya begitu. Maka sudut di sini pasti sama dengan sudut di sini. Makanya kita ketemu nilai θ1 tidak lain adalah θ2 ditambah dengan alfa dari definisi gambar ini. Kemudian, bagaimana kita bisa mendapat θ2 dan alfa ini, Bu? Nah, teman-teman ingat lagi, dari gambar ini coba kita pahami juga, di sini ternyata θ2 ada kaitannya dengan π/2. Nah, π-nya adalah ini per 2. Jadi, π ini adalah sudut bagian atas prisma. Kenapa kok bisa π/2? Oke, kita lihat di sini.
Oke, jadi kita lihat lagi. Nah, tadi kan sempat sudah saya coret ya tentang θ1. Kita kembali lagi untuk θ2. Jadi taruhlah di sini ada garis begitu memotong prisma, membantu sudut besi berdua di sini. Kemudian anggaplah ada garis yang sejajar dengan ini. Nah, jadi letaknya di sini. Dia juga memotong di titik ini, misalkan seperti ini. Nah, karena garis ini sejajar dan sisi segitiga ini, maka sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Sehadap, maka besar sudut di sini adalah besi per 2 ya. Oke, berarti besi per 2. Terus kemudian bagaimana bisa kok besi per 2 ini sama dengan θ2? Kita lihat. Ini merupakan garis normal. Garis normal itu pasti memotong permukaan dan tegak lurus. Maka sudut di sini 90 derajat, sudut di sini 90 derajat. Nah, artinya ada besi per 2 ditambah dengan sudut ini. Taruhlah sudut ini kita misalkan dengan X begitu. Maka kalau kita tulis di sini, nah besi per 2 ditambah X itu sama dengan 90 derajat. Terus kemudian ini kan siku-siku tadi juga ya. Nah, ini kan juga siku-siku. Ini juga tidak lain adalah siku-siku. Nah, karena garis yang kuning ini sejajar, sudut ini kan siku-siku juga. Ada X ditambah sesuatu, kita misalkan sudut ini adalah Y, berarti ada X ya ditambah dengan Y, itu juga hasilnya 90 derajat. Dari dua persamaan ini bisa saya katakan bahwasanya Y tidak lain ya sama dengan besi per 2. Itu kenapa θ2 ketemunya adalah besi per 2. Karena X yang saya misalkan tadi kita beri nama θ2. Oke, sudah ketemu ya, clear ya. Karena θ1 dan θ2 tadi kita sudah temukan, maka substitusikan di sini. θ2 sama dengan besi per 2. Kemudian alfa. Loh, alfanya belum, Bu. Nah, kita definisikan lagi. Jadi kalau teman-teman lihat, alfa adalah sudut ini. Kemudian di sini ada delta minus. Nah, delta minus ada alfa. Kaitannya apa? Kok bisa delta minus bagi 2? Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada berkas sejajar. Berkas sejajarnya adalah garis ini, perpanjangan dari sinar datang. Dan yang kedua adalah garis ini. Oke, kita coba fokus pada segitiga antara titik ini, dan titik ini. Oke, untuk bisa menulis, sebentar saya aktifkan dannya dulu. Oke. Agar bisa fokus di sini, kita coba gambar ulang. Kita tahu bahwa ini delta min. Sudut ini tidak lain adalah sudut di sini. Nah, sedangkan kita ingat ada garis. Nah, ini adalah perpanjangan sinar ini ya. Terus kemudian dia membentuk segitiga di sini. Segitiganya adalah segitiga sama kaki dengan sudut di sini alfa, di sini alfa. Kemudian ini adalah delta min. Oke. Karena ini delta min, ingat ini terdapat segitiga. Nah, segitiga, taruhlah di sini ada sudut. Saya beri nama Z gitu ya. Sudut Z itu tidak lain bisa saya hitung dengan total sudut segitiga 180 derajat dikurangi dengan besar sudut lainnya. Sudut lainnya adalah alfa min alfa. Berarti Z itu adalah 180 derajat minus 2 alfa. Padahal Z sendiri kalau kita melihat garis ini, ya Z itu juga bisa dihitung dengan persamaan bahwa Z itu tidak lain adalah 180 derajat dikurangi delta min. Nah, karena Z ini dan Z ini sama, berarti saya bisa definisikan ini. 180 dikurangi 2 alfa sama dengan 180
dikurangi dengan delta min. Oke, berarti 2 alfa itu sama dengan delta min. Atau alfa sama dengan delta min dibagi 2. Oke, semoga teman-teman paham sampai di sini. Jadi kita sudah lengkap nih, bisa mendefinisikan theta 1 sama dengan psi per 2 dari nilai theta 2 yang kita dapat ditambah delta min per 2 dari nilai sudut alfa. Sehingga kalau kita satukan menjadi bersamaan seperti ini. Oke, kemudian kembali lagi ke persamaan ini. Persamaan hukum Snellius tentang pembiasan bahwa indeks bias pertama dikalikan sinus theta 1 akan sama dengan indeks bias kedua dikalikan sinus theta kedua. Dengan medium satunya adalah udara, sehingga indeks biasnya kita bisa anggap nilainya adalah 1 sesuai dengan tabel yang pernah kita baca bersama. Kemudian indeks bias prisma kita misalkan dia adalah N. Sehingga ketika saya masukkan indeks bias dari udara adalah 1, berarti 1 kali sinus 1 sama dengan N kali sinus 2. Dengan nilai sudutnya ini tadi bisa teman-teman masukkan. Jadi ketemulah persamaannya menjadi seperti ini. Jadi sinus theta 1 menjadi sinus psi ditambah delta min per 2. Sinus theta 2 ya sama dengan sinus psi per 2. Oke, semoga mudah dipahami ya, diulang-ulang melihat videonya agar bisa lebih paham begitu. Kita masuk ke PPT selanjutnya. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian materi selanjutnya berkaitan tentang refleksi internal total. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi internal total ini? Nah, refleksi internal total itu bisa terjadi ketika cahaya dari medium yang lebih rapat masuk ke medium yang lebih renggang. Kemudian cahaya ini dibiaskan dengan sudut maksimalnya yaitu mendekati 90 derajat. Jadi sudut datang misalnya kita anggap theta 1, maka nilai theta 1 yang bisa mengakibatkan sudut biasnya 90 derajat ini yang kita sebut dengan sudut kritis. Jadi misalkan di sini ada N1 sinus theta 1, kemudian N2 sinus theta 2. Syaratnya adalah di sini ada keterangan bahwa N2 harus kurang daripada N1. Oke. Bagaimana terus kemudian definisi dari sudut kritisnya? Nah, sudut kritisnya ya tinggal kita masukkan ini. N1 per N2-nya ya. Kita pindah ruas, N1-nya kita pindah ke ruas kanan. Ya. Jadi N1-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi N2 bagi N1 dikalikan sinus 90. Kenapa 90? Ya ini tadi karena pembiasan yang mengakibatkan sudut maksimal. Jadi theta 2-nya nilainya adalah 90 derajat. Oke, nilai sinus 90 berapa? Sama dengan 1. Maka kita bisa definisikan sinus theta 1 ya perbandingan antara dua indeks bias medium yang mana bisa menghasilkan sudut biasnya 90 derajat. Ini juga cukup mudah ya karena hanya tinggal mengingat. Bu, apakah semua sinar ini bisa dibiaskan dengan pembiasan maksimal ini atau internal total ini? Tentu tidak. Ya, kenapa? Karena misalkan dari gambar sini aja lah. Ada beberapa sudut theta 1 kan ini ya. Ternyata dari sekian gambar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 hanya nomor 4 ini yang bisa menghasilkan pembelokan sebesar 90 derajat. Maka sudut datang dari sinar 4 inilah yang merupakan sudut kritisnya. Oke, cukup mudah ya untuk dipahami. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah prinsip Fermat. Pierre de Fermat telah mengungkapkan satu definisi baru. Beliau mengatakan bahwa ketika sinar cahaya bergerak di antara dua titik, lintasan cahaya itu selalu memilih lintasan dengan waktu terkecil. Jadi kita ilustrasikan, kok saya sampai kepleset ngomongnya. Jadi misalkan cahaya itu bergerak dari titik P menuju titik Q.
Kemudian cahaya itu menempuh ada R1, kemudian ada R2. Nah, di antara perjalanan ini cahaya akan menempuh waktu terkecilnya. Jadi waktu terkecil itu bisa kita hitung dengan turunannya, nanti nilainya adalah 0. Jadi misalnya kita hitung dulu waktu yang ditempuh cahaya. Yang pertama adalah pada lintasan P, ya, P menuju titik batas medium di sini. Maka jarak yang ditempuh adalah R1. R1 definisinya adalah waktunya itu bisa kita cari dengan jaraknya dibagi kecepatan. Maka karena ingat pada medium pertama dinamakan V1, pada medium kedua dinamakan V kedua. Jadi kalau waktunya untuk R1 ya sama dengan R1 bagi V1, sedangkan untuk waktu yang ditempuh untuk R2 di sini berarti ya R2 dibagi V2. Terus kemudian kalau teman-teman perhatikan ya R1 tidak lain tersusun atas segitiga ini. Ya ada panjangnya A dan di sini adalah X. Maka R1 tidak lain ya tersusun dari akar A kuadrat plus X kuadrat. Maka di sini kita gantikan nilai R1 menjadi persamaan akar A kuadrat per X kuadrat. Kenapa kok harus seperti ini, Bu? Karena kita ingin mencari persamaan T yang nantinya kita akan turunkan terhadap variabel X punya nilai sama dengan 0 untuk memenuhi azas yang didefinisikan oleh Fermat ini. Oke, kita lihat lagi untuk yang lintasan selanjutnya R2, maka nilai R2 tidak lain sisi miring segitiganya kan ini. Ya, tersusun atas mana? Nah, ya ini D min X dan nilai B. Maka nilai R2 ya sama dengan akar dari B kuadrat ditambah D min X kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini. Kecepatannya berapa? V2. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan, karena prinsip Fermat mengatakan bahwa lintasan itu akan menempuh waktu terkecil, maka persamaan dari waktu ini harus kita turunkan satu kali. Nah, dan ketika dia mencapai nilai minimum atau maksimum, kita ingat sifat dari titik stasioner atau turunan fungsi, kalau dia menunjukkan nilai minimum atau nilai maksimum, maka turunannya menjadi sama dengan 0. Maka di sini muncullah persamaan dt per dx harus sama dengan 0 nantinya. T-nya yang mana? Ya T-nya sebesar persamaan ini. Persamaan ini kita substitusikan, diturunkan terhadap dx. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Nah, penjabaran lebih lanjutnya bagaimana? Nah, ini dia penjabaran lebih lanjutnya. Nah, untuk penjabaran ini dari turunan tadi yang sudah kita peroleh, nah, kita masukkan definisi baru. Kalau tadi kita carinya pakai V. Nah, sekarang jangan pakai V lagi. Kita rubah V-nya ini pakai nilai C dan N. Kenapa harus nilai C dan N? Kita mau membuktikan rumus ini loh. Oh, ternyata pakai prinsip Fermat itu kita bisa ketemu nilai dari N1 sinus theta 1 akan sama dengan N2 sinus theta 2. Jadi nilai dari V tadi, V1 pada PPT sebelumnya, kita substitusikan di sini. Jadi V1 kan sama dengan nilai C dibagi dengan N1. Kemudian V2 itu sama dengan nilai C dibagi dengan N2. Dapat dari mana? Dari perkuliahan kita sebelumnya yang mendefinisikan tentang indeks bias dari medium. Mungkin diingat-ingat kembali ya. Oke, kita masukkan C per N1, kita masukkan di sini. Kemudian satunya adalah C per N2, kita masukkan di sini. Karena nilai C dan N1 dan N2 ini tidak bergantung nilai X. Nah, dalam turunan ini Anda boleh keluarkan. Makanya di sini dikeluarkan N1 per C. Loh, kok tadi C per N1 ini jadi N1 per C, Bu? Ya karena ini tadi kan pembagi. Ketika pindah di depan, maka kita tukar atas bawahnya. Makanya bisa berubah jadi N1 per C. Ini juga sama, ini berubah menjadi N2 per C. Bagian dalam yang diturunkan tetap sama.
Nah, kemudian dari ini ke sini bagaimana, Bu? Kok tiba-tiba turunannya D akar A kuadrat plus E kuadrat, kok jadi NX terus per ini, Bu? Nah, teman-teman ingat kembali, mungkin di SMA ada istilahnya turunan parsial. Nah, misalkan kita di sini ada fungsinya adalah D dalam tanda kurung adalah A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah, begini kita rubah bentuknya, enggak apa-apa ya. Kemudian ini adalah dx. Kita coba turunkan dengan parsial D A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah. Kita turunkan dengan D, variabelnya kita rubah. Variabelnya kita rubah A ditambah dengan X kuadrat, ini kuadrat. Terus ini dikalikan dengan D dalam tanda kurung A kuadrat plus X kuadrat, ini dx. Oke. Karena ini itu sama halnya misalnya saya menurunkan bagian ini saja. Saya menurunkan DU pangkat setengah, U-nya ya ini A kuadrat plus X kuadrat, ini kita misalkan U, saya turunkan dengan DU. Maka turunannya kalau seperti ini menjadi bagaimana? Ya hasilnya tidak lain adalah U pangkat setengah dikurangi dengan 1, ya pangkatnya turun setengah. Terus kemudian yang sisi ini seperti biasa A tidak bisa diturunkan terhadap X, maka yang kita turunkan adalah X kuadratnya. Jadi yang suku ini bisa kita tulis dengan dx kuadrat per dx, atau kalau saya simpulkan menjadi 2x, 2-nya kita coret ya. Kemudian X. U kita kembalikan ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah A kuadrat ditambah dengan X kuadrat setengah dikurangi 1 minus setengah dikalikan dengan X. Nah, bentuk inilah yang akhirnya pangkat minus setengahnya turun di sini. Nah, turun di sini. Terus kemudian muncul X di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba menghitung bagaimana suku keduanya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa lihat, di sini ada suku turunan dari akar B kuadrat plus D min X kuadrat dx. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita coba turunkan. Jadi kita turunkan dengan D dalam kurung akar dari B kuadrat minus plus ini D min X kuadrat begini per dx, gini ya bentuknya. Kita misalkan ini dengan suku ini menjadi U pangkat minus setengah, jadi kalau kita tulis berarti D ini ada U pangkat setengah diturunkan terhadap dx. Nah, ini kita jabarkan menjadi DU pangkat setengah per DU, kemudian di sini DU per dx. Oke. Kemudian kita jabarkan, berarti U kita adalah tidak lain ini. U pangkat setengah diturunkan terhadap U menjadi setengah U pangkat minus setengah. Kemudian DU per dx, nah ini yang agak sulit. D dalam tanda kurung B kuadrat plus D min X kuadrat per dx. Jadi kalau saya tuliskan ini menjadi seperti ini ya, berarti setengah U pangkat minus setengah. Turunan ini suku pertama kita tidak bisa turunkan karena tidak mengandung X, jadi kita abaikan saja untuk B kuadrat. Tapi ada D min X yang dikuadratkan diturunkan terhadap X. Nah, suku ini kalau saya tulis panjang, ini langsung saya tidak tulis ya karena diabaikan. D per dx, maka ini menjadi D kuadrat minus 2 dx plus X kuadrat. Oke, seperti ini. Jadi turunan ini di kuadrat lagi diturunkan terhadap dx, tidak ada nilainya.
Ini ada, oke kita turunkan yang ada nilainya. Berarti sama dengan setengah, U pangkat minus setengah. Ini berarti turunannya menjadi minus 2D ditambah 2X. Kalau kita keluarkan tanda negatifnya berarti minus setengah sama 2-nya kita keluarkan ya minus 2. Ini U pangkat minus setengah. Di sini sisa D min X. Oke, ini kita coret. Oh maaf ini tidak ada ya awalnya. Jadi hasilnya adalah negatif. Tanda kurung U kita masukkan permisalan kita ya ini B kuadrat minus plus D min X kuadrat. Terus kemudian dipangkatkan minus setengah. Yang sini adalah D min X. Oke, nah ini yang kita substitusikan ke sini. Jadi pangkat minus setengahnya itu jadi akar di bawah seperti ini. Kemudian D min X-nya kita tulis apa adanya. Sehingga sudah terbentuk. Karena tadi seperti yang saya katakan turunannya harus sama dengan 0. Maka salah satu persamaan ini boleh saya tukar ke ruas kiri. Misalnya ini saya tukar ke ruas kiri. Maka N1X dibagi C akar A kuadrat plus X kuadrat tidak lain yang sama dengan N2 D min X dibagi dibagi C akar B kuadrat plus D min X kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat, ini tidak lain adalah persamaan sinus theta. Dan suku ini tidak lain adalah persamaan dari sinus theta 2. Jadi yang ini tadi saya ulangi sama dengan persamaan sinus theta 1. Yang ini adalah persamaan sinus theta 2. Didapatnya dari mana? Didapatnya dari gambar yang sebelumnya. Oke, agar lebih jelas coba kita lihat gambar sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, dari sini. Oke, karena saya pakai aplikasi di layar masih muncul ya, tak apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini. Sinus dari theta 1 ya X dibagi dengan nilai dari R1 ya. Jadi misalkan di sini sinus theta 1 tidak lain adalah X dibagi dengan R1. R1 apa? R1 ya akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini sama dengan definisi kita sebelumnya. Kemudian sinus theta 2 apa? Sinus theta 2. Ini theta 1 ya. Maaf. Tidak lain apa? Ya D min X per akar dari ini tadi R2. R2 apa? R2 ya tidak lain adalah B kuadrat ditambah dalam kurung kita lagi. Nah, jadi tidak lain ini adalah ya ini tadi. Berarti D dikurangi dengan X dikuadratkan. Jadi nilai dari sinus theta 1 dan sinus theta 2 dari gambar seperti ini. Jadi prinsip ini membuktikan bahwa ternyata menggunakan azab Fermat kita bisa mendefinisikan rumus dari pembiasan. Oke, alhamdulillah materinya sudah terbahas semua. Semoga teman-teman cukup paham dan bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Mohon mungkin masih yang ada sulit atau apa bisa disampaikan melalui media forum diskusi. Oke, saya akhiri. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, bisa disampaikan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.